Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke langsung ya teman-teman. Bersama aku udah ada nih eh Teh Nia ya dari Cianjur ini banyak fansnya mungkin ya. Nah untuk yang penasaran aku mau berbincang-bincang hangat, dingin dan panas bersama Teh Sik, Nia. Asik. sik, mantap. Langsung aja Teh Nia. Mungkin ya banyak teman-teman yang penasaran gitu ya. Seperti apa sih Teh Nia dulunya sebelum tunanetra, terus bagaimana kehidupan setelah tunanetra dan sampai saat ini gitu ya. Paling itu Tania ya untuk mengawali. Oke, dulu Tania sebelum tunanetra itu aktivitasnya seperti apa sih? Kalau boleh tahu ya. Asik. Begitu. Ah, aku mulai dari awal ya, Kang Soleh. Boleh. Dulu sebelum tunanetra ya, dari sekitar umur 15 tahun ke atas ya aku mulainya. Dulu masih bisa aktivitas seperti orang normal gitu. Aku bisa ikut kerja sama teman gitu, terus aku bisa kerjanya sih kalau di kampung ya Kang Soleh, namanya di kampung ya. Aku mungkin Iya, kerja kadang ikut ngambil apa sih kalau di kebun itu kalau lagi panen-panen tuh ngambil kacang atau ngambil manen, kayak kapulaga. Iya gitu ikut-ikutan manen, aja ikut gitu. manen maksudnya. Ya, ya kayak ngambil cabai Mm-mm. rawit atau apalah gitu, sebagian lah gitu. Lalu Eh, eh setelah itu berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu ya mungkin kan tidak tahu ya namanya kehidupan itu berubah, benar. semakin kesini, Iya, eh aku kenalah sama yang namanya HP Android kan gitu. Sampai kan aku jadi lupa kan sama yang kerjaannya setiap hari suka kerja ke ikut-ikutan teman gitu. jadi Suka udah ke bawah teknologi ya gitu. ya teknologi itu. Mm-mm. Eh ada di mana titik yang nelpon itu hampir 24 jam di WhatsApp itu sama teman-teman. Ya nggak lupa juga dengan kerjaan karena memang nggak ada yang ngajak kerja juga. Karena begini ya Kang Soleh, aku Mm-mm. dari dulu mungkin bisa dibilang tunanetra juga enggak ya. Cuma tetap dibilang karena aku gak tahu dunia tunanetra Iya dulu. iya paham. Aku tidak bisa ngelihat gitu satu. Kalau yang satunya memang awas, tapi aku tidak tahu itu Oh tunanetra gitu. iya itu Tania nggak bisa ngelihat saat itu dari kapan? Itu sejak lahir Kang Soleh. Dulu Oh, katanya, mm-mm. mm, Gelap gitu itu. iya. Tapi yang satunya memang jelas bisa melihat gitu. Iya Tapi iya. tetap orang tua memandang aku tuh tidak bisa melihat karena tidak bisa kerja ke kota. Gak boleh. Pernah dulu juga sekali nyoba tapi tidak diizinkan lagi. Tidak Keterbatasan diizinkan. lah ya. Mm-mm. Iya. Padahal mah aku normal gitu. Kayak orang biasa aja Sekolah gitu gimana Kang sekolah Soleh. itu dulu keganggu nggak sekolah Nah, dengan kondisi itu? dulu sekolah pernah. Dulu sekolah. Sedikit cerita ya. Sekolah tuh di SD. Buat tidak boleh disebut ya namanya. Di SD Ya itulah pokoknya. bebas sih kalau misalkan emang itu kayak privasi jangan. Iya, dulu sekolah tuh nyampe karena aku waktu itu karena ditinggal mamah juga, jadi konsentrasi buat sekolah itu buyar Kang Soleh. Jadi Ditinggal dari apa? kecil aku 2 tahun aku sekolah, cuma ya Ditinggal gitu apa Kang maksudnya? Soleh Ditinggal apa maksudnya? ditinggal ditinggal pergi kerja ke Arab. Oh, gitu pernah jadi TKI ya. Haha. Terus gimana? 4 Ah, itu dia. Terus aku sekolah nyampe setahun, jalan kedua tahun tuh karena aku tinggal sama Uwa. Mm-mm. Direpotkanlah dikit dengan aku ngurus anaknya Uwa yang masih kecil. Aku setiap hari jadi mengasuh gitu. Jadi sekolah Ah, aku yang awalnya berjalan lancar jadi terbuyarkan dengan aktivitas aku. Jadi ngasuh lah sama anaknya si Uwa gitu Kang Soleh. itu SMP itu atau SMA? Itu SD deh kayaknya Kang Oh, Soleh, SD. SD itu. Aku gak Oh, dapat ijazah, nggak dapat. Jadi pendidikan aku tidak stabil seperti tunanetra yang lainnya. Aku tidak dapat. Tapi yang aku bersyukur di sini Kang Soleh, aku bisa hmm. baca, bisa nulis. Iya, Tapi iya. kalau udah tunanetra kayak gini, tulisnya jadi berantakan. Pastilah Gitu. kan nggak tahu garisnya. Nah, misalnya nih aku tulis huruf N.
ya gitu, cuma gak tahu letaknya di mana gitu. Iya, paham dong. Kita juga yang pernah mengalami seperti itu ya sama. Nah, terus oke Ya, lah itu masa sekolahnya. Nah, sekarang apa sih penyebab Nia itu ya tunanetra nah, seperti saat ini itu sebabnya karena apa ya, gitu? kembali lagi ke awal tadi. Aku sering gunakan HP tuh kadang sambil nonton tuh sambil tidur. Terus Hmm. eh, aku banyak belajar karena belajar ngaji di HP juga. Kadang kan dulu Ah, enggak didengerin, dulu dibaca liriknya, dibaca gitu sih Arabnya tuh. Sedikit banyaknya bisa gitu. mm, Karena dulu ngaji aku tuh gak sampai tamat 30 juz juga. Jadi aku penasaran bukalah lewat HP gitu. Mungkin radiasinya terlalu tinggi, mm. silaunya aku tidak diatur ya kecerahannya seperti apa. Itulah menyebabkan kerusakan mata. Awalnya gak ini loh Kang Soleh gak notice gitu bahwa mata aku tuh bakal gak ngelihat seperti ini kayak Iya, sekarang katarak gitu. tapi itu kan mata Nia awalnya kan 100% ya normal ya. Iya, Nah, berarti karena penggunaan yang berlebihan gitu ya mungkin ya. Itu jadi apa itu minus low vision atau langsung ke katarak. oh itu bisa dibilang kata dokter kan udah diponis katarak katanya. Aku tidak tahu yang namanya lapisan dekat atau lapisan jauh karena aku baru mengenal dunia tunanetra itu baru kemarin-kemarin di dunia TikTok gitu. Nah, heeh. Aku tidak tahu gitu kalau soalnya. Nah, semakin aku perhatiin waktu itu kalau gak salah 2023 akhir, 2024 akhir, aku kok tiba-tiba pas bangun tidur itu kok mata aku kenapa ya gitu yang bisa saya melihat dengan jelas kok burem banget gitu aku tuh nangis di situ. Mm-mm. Mama kenapa ya mata aku kata aku teh kenapa jadi burem banget kayak gini nggak bisa ngelihat itu bahkan aplikasi di HP juga samar-samar gitu kelihatannya. Iya, buram ya. Aku lihat buka TikTok lihat buka WhatsApp aku nggak bisa gitu lihat Tahun semuanya berapa itu pokoknya teh? pandang. Tahun berapa? Tahun 2024 awal bulan September kalau nggak salah. Oh, baru ya 2024. Ya masih baru Nah, Kang Soleh. nah, itu kan katanya mulai buram ya matanya ke katarak ya, periksa ke dokter katanya katarak. Terus ternyata itu upaya apa yang Tania lakukan? Apakah terus berobat atau udah diam aja lah di rumah gitu tanpa aktivitas atau gimana? Oh, berobat ke dokter beberapa kali ya udah aku coba Kang Soleh. Terus aku Hmm. menggunakan ramuan-ramuan alternatif Ya, yang biasa ramuan-ramuan kampung gitu kayak herbal bunga ya. Hmm. bunga katarak ada terus Hmm. menggunakan apa itu namanya gak apa-apa ya kalau obat-obat disebutin mah nggak Nggak masalah mungkin apa-apa ya kalau tuh. Cepet tahu ada katanya. ada itu kata orang aku mendengar kata orang katanya harus pakai daun sirih aku juga ikutin atau Hmm. katanya harus pakai kunyit aku juga udah coba ikutin ada Hmm. lagi yang satu lagi tuh Hmm. harus pakai apa namanya itu Nah, eh terumpit terong terumpit takoka kalau bahasa Sunda mah ya gitu itu koka-koka. makan katanya yang banyak iya wortel yang sebagai bagian yang kayak gitu udah aku Hmm. coba gitu. Kemudian ada di mana yang posisinya di titik bosen juga Kang Soleh, jadi aku hentikan deh. Karena semakin diobatin itu mata tuh semakin kalau malam tuh Kang Soleh gelap banget. Bahkan si posisi sinar lampu itu nggak terlihat gitu. Kayak Iya. aku tuh nangis ya Allah sampai kayak bilang aku bisa sembuh lagi gaya gitu. Aku bisa Hmm. melihat jalan lagi lah. Itu di posisi ngedonnya aku sampai 1 tahun nggak Oh dalam mau satu tahun kemana-mana. itu dalam 1 tahun itu berarti Tania ya terpuruk aja gitu nggak ada aktivitas atau nggak semangat atau gimana? Kalau aktivitas di rumah mungkin aku masih nggak terlalu semangat juga jadi kayak aku kerjanya mungkin hanya ngaji sholat udah kalau nggak gitu makan juga pun ya gitu banyak banyak enggaknya gitu sampai kurus dulu gitu nggak Hmm, emang benar-benar terpuruk gitu ada di berat keadaan juga ya seperti itu pikiran ya kena pikiran mental ya. ya mental Nah, ya psikis itu emang kayak udah bener-bener kayak udah gak apa ya udah hmm, gak punya harapan buat bisa ngelihat lagi dulu gitu. Padahal iya dokter iya. juga ngeponis ya cuma katarak doang katanya Nah tapi gitu. kenapa tuh nggak coba dioperasi atau apa? Sedangkan kan Oh, katarak
mudah ya. Kalau nggak salah kan katarak itu mudah dioperasi gitu dan kemungkinan berhasil itu ya besar gitu kalau katarak kan. Kenapa nggak coba? Iya, itu dia buat operasi ya. Awalnya kan pengen banget ya operasi. Ditambah aksesnya yang jauh, ditambah uangnya juga belum memadai karena Hmm. operasi itu meskipun pakai BPJS kita aku kan dari Cempaka ke Bandung itu dari Cempaka pelosoknya ke Cianjur kotanya juga udah cukup memakan waktu yang sangat lama ya Kang Soleh. Hmm, iya. Jadi ditambah aku juga orangnya kan kadang kalau bahasa Sunda mah gitu lelet kedul buat nabung. Ini juga sambil nabung gitu. Sambil mau tapi di posisi lain Kang Soleh, aku tuh ragu buat operasi mata karena ada beberapa tetangga yang ngalamin sama katarak. Tidak operasi gagal, ada yang matanya itu berair terus gitu. Ada juga sampai mendengar kamu juga aku ngeri banget gitu. Tapi Hmm, aku bilang aku juga harus yakin sama sang pencipta bahwa itu iya, takdir itu kan yang mempunyai dia gitu. betul. Siapa tahu kalau aku operasi enggak gitu, Kang Yang Saleh. penting kan kita ikhtiar dulu ya. Nah, terus Mm-mm. itu tetangga-tetangga yang gagal operasi itu jatuhnya sama kan? Jadi tunanetra juga mungkin atau gimana? Iya, iya itu eh pakai tunanetra juga kayaknya iya sih karena menggunakan kalau gak pakai kacamata dia gak bisa ngelihat gitu. Terus terus ya keluar air terus dari matanya gitu. Gitu. Hmm, Tapi ada yang beberapa juga sembuh gitu. Apa sih kalau Sunda dulu mah bahasa itu bukan katarak terahum atau bukan minus terahum dulu mah bahasa bahasa Sunda tuh. Ya kayak gitu Kang iya Soleh. iya. Jadi si Mm-mm. matanya tuh jadi membesar gitu pas jadi bengkak Oh, bengkak mata tuh itu dia yang bikin trauma itu ya selain mm-mm. berair tuh bengkak matanya Dulu emang tuh kayak gitu operasinya di Bandung atau di mana itu? Di tempat yang gede atau yang di di Cicendo ya di mungkin Bandung. ya mungkin itu ada apa ya? Ya istilahnya Katanya nggak semua lah, nggak semua seperti itu ya pasti ya banyak faktor lah mungkin ya. itu mungkin karena ditambah mungkin penyakit aja gitu ya kayaknya. Mungkin banyak faktor juga yang mendukung Iya gitu. betul Kang Saleh. Nah, terus Pak lanjut dulu. Ya terus eh 2024 aku terpuruk sampai ke 2025 gitu. Dimana padahal ada yang seseorang teman juga gitu mensupport aku bahwa ayolah dioperasi gitu. Iya. Oh buat semangat lagi. Tapi aku bilang teh kalau aku misalnya nanti gak sembuh lagi kata aku teh gimana? Berarti katanya itu udah takdir. Sampai ke saat ini semakin hari dari 2025 sampai ke 2006 semakin hari aku semakin menyadari aja gitu bahwa ya udahlah kita tinggal diterima aja dengan takdir yang udah Mm-mm. Allah berikan gitu. Jadi sekarang udah terbiasa. Jadi aku nggak pernah dulu kan suka ya orang-orang mah pada main ya keluar Ya, begini begitu. Karena dulu aku sudah kenyang gitu jujur aja main-mainan aku udah ya gak mau karena lagi lah sekarang tinggal Tania kan udah gabung juga sama teman-teman tunanetra ya. Udah ada iya kehidupannya. jadi Soalnya jadi termotivasi Kang Soleh gitu. Heeh. Jujur-jujur aja nyaman gitu. Iya, ditambah lagi kan sekarang kan udah dunia tunanetra tuh semakin meluas dan melebar ya apalagi di Jawa Barat ya Kang Soleh ya. Mm-mm. Jadi aku semakin punya apa sih progres buat jalani kehidupan tuh semakin apa ya semakin harus berani lagi gitu harus semakin kuat aja gitu. Iya, Ternyata iya. ada yang di bawah aku gitu. Banyak gitu ya. Nah, itu selama Tania Banyak. terpuruk kan 1 tahun, terus itu gimana ceritanya Tania mulai bangkit, terus mulai istilahnya Hmm. sama dunia tunanetra, terus ya intinya Oh, titik terendah itu sampai Tania mulai sedikit-sedikit bangkit lah. ya. Sebenarnya lebih ke mendekatkan diri sama sang pencipta sih Kang Soleh karena Masya Allah. aku banyak kan karena ini beginilah kan saya cerita tadi dulu udah pakai obat ini nggak mempan itu gak mempan gitu kan pengennya yang gak jalur operasi awalnya gitu pemikirannya ya udah nah ada di mana di titik aku habis sholat sepertiga malam gitu ngambil air Masya berusaha untuk Allah. ya aku ngaji gitu yang aku gunain Ya, sih setiap hari hanya menggunakan
membaca Yasin gitu. Setiap abis ngaji itu aku tetesin tuh si air tuh diminumin iya, ditetesin ke mata iya gitu. Karena Hmm. menggunakan obat-obatan karena udah gak ini juga kataku teh pengen. Nah, setelah itu si mata yang awalnya gelap, gelap ada sedikit apa ya cahaya lagi sampai kak Masya sekarang Allah. masih kak gitu. Di situ aku percaya bahwa keajaiban Allah itu tidak ini kata aku teh bahwa Hmm. bakal ada keajaiban Allah yang kita tidak duga-duga gitu Kang Soleh. Jadi di situ Ya, benar, mulai benar. bangkit gitu, mulai semangat lagi kayak biasa gitu. Mhm. Aktivitas mau kayak masak apapun ya dulu juga kan kayak gitu gitu. Nah, di situ aku awal bangkit itu Kang Soleh. Sering di pertiga malam aja gitu saya mencoba merenungkan diri di sajadah kita mendekatkan diri sama Allah gitu. Itu dia di Ya. situ aku jadi banyak belajar gitu. Terus gimana Tania kenal-kenal sama teman-teman tunanetra di TikTok atau di WhatsApp itu gimana? Gini ceritanya kan awalnya kan aku HP-nya tidak HP ini, HP yang satu lagi kan suka diceritain. Nah, aku suka lihat di live-live TikTok karena aku menggunakan fasilitas TikTok yang satunya lagi TikTok Lite. Aku bilang pengen ya gabung kayak gini. Orang-orang mah suka ngomong live kata aku tuh gitu. Gimana caranya ya supaya bisa ngomong di sana kata aku tuh gitu kan. Aku tuh scroll-scroll gitu. Scroll-scroll gitu. Aku Iya. ngomong lah sama si dia itu seseorang gitu. Kayak aku HP aku ini gak bisa pakai scroll kata aku teh. Ya udah kata dia teh beli aja yang baru kata kata dia tuh bukan orang tua aku. Ya iya kata Ah, dia. Udahlah pesan HP ini yang sekarang aku pakai. Udah gitu kan karena wifi-nya difasilitasi sama dia juga udah katanya dibanding iya. eh terpuruk terus kak galau terus katanya teh ya udah main live TikTok aja gak bisa kata gimana live TikTok kan aku gak punya akun kata aku tuh gitu jadi Iya, iya. bikinin sama ada yang awalnya dibikinin gitu ya Kang Soleh udah gitu sampailah tanggal aku inget 15 Ramadan ada ya aku lagi nelpon sama dia terus udah gitu tidak sengaja ya klip itu kepijit aku gak sengaja scroll-scroll disitulah yang namanya kita ketemu room dengan room tunanetra ya mungkin Ajib Ah, juga tahu orangnya siapa gitu aku tidak harus sepilih sini gitu ya nah disitulah awal mulanya ya aku juga awalnya kan nggak ngira aduh apa itu di sana berisik sekali gitu ada yang menggunakan apa talkback Google, iya, berisik banget Talkback kata kan. aku tuh Tapi kan dulu nggak tahu ya itu teh Talkback, iya gak Google, tahu gak tahu gak tahu Vocalizer ya. iya nggak tahu Apa sih ya ini berisik ya banget sih gitu cukup. kan? Ada robotnya gitu. Berisik itu bahkan itu berisik pasti hostnya juga kalau sampai nanti dengerin pasti senyum dia gitu mudah-mudahan Ide aja banyak yang dengerin ya teruji gitu. ya Ya terus nah udah ya, gitu kan ya, di situ eh gimana? aku nanya-nanya itu teh aplikasi apa sih kata aku teh kok berisik sekali ternyata aku masuk tuh mungkin ke room room tunanetra gitu bahkan ya si AA Adit langsung aja lah sebut namanya maaf cerita bahwa tekniknya aku juga seperti ini gitu. Disitulah aku mulai kayak oh berarti selama ini tuh ternyata ada yang di bawah aku ya kenapa ya kata aku mulai menyadari aku mungkin kurang bersyukur sama yang Iya, sama sang pencipta gitu ternyata banyak masih orang banyak Indonesia juga dengan aja. dunia tunanetra gitu iya Heeh. Kang Soleh menanya apa lagi Santai aja mengalir. Nah, di situ kan udah kenal nih satu persatu teman-teman tunanetra, udah mulai lebih percaya diri mungkin sekarang ya. Oh, ternyata tunanetra juga seperti ini, karakternya beda-beda gitu. Tania sekarang iya lebih apa gitu di dalam menjalani hidup dengan kondisi seperti ini gitu. hmm, jujur-jujur aja ya dari 50% tuh nyampe ke semangat tuh ke 90% deh kayaknya Kang Soleh. Ih, Alhamdulillah. mantap. Iya, tinggal Jadi aku sekarang kan aku jarang aktif di WhatsApp karena aku lihat main di TikTok karena ketemu sama dunia tunanetra itu nyaman gitu. Nyaman itu ya gimana orangnya dulu kan kayak Kang Soleh penyambutannya hangat kayak ya iya, teman-teman yang lain juga hangat gitu menyambut akunya dengan baik gitu itu iya, aku cukup nyaman gitu. iya kan apa istilahnya itu karakter tunanetra juga kan beda-beda ya. Kita juga harus bisa melihat, menilai gitu. Hmm, Kan nggak beda. cuma di sininya yang aku sedihkan di sini tuh udah hampir 2 tahun pas Lebaran itu
biasanya aku jalan sendiri ke sana kemari. Kemarin juga pas lebaran itu aku jalannya dipegang sama mama sama adek gitu. Padahalan jalannya sebenarnya masih bisa kelihat, cuma memang ngeblur gitu Kang Soleh. Jadi silau Paham. aja gitu. Yang itu dia yang suka sedih kan pas pas hari-hari lebaran aja. Kalau hari-hari tertentu jarang sedih sih. Meskipun tetangga-tetangga banyak yang nanyain tehnya kemana, gak ada kelihatan. Aku orangnya Hmm, jarang keluar gitu. Tapi bukan berarti terpuruk. Aku kan paham apa-apa lah, manusiawi sekarang kalau itu, mau apa-apa juga bisa, iya, manusiawi. difasilitasi mau karaoke, iya gitu. Mau mau karaoke ada alatnya meskipun ya kecil-kecil kan yang waktu itu. Terus kalau mau jajan juga kan udah ada aplikasinya. Kalau mau beli apa-apa juga sekarang kan tinggal di check out aja gitu kan. Jadi Iya. udah Udah tersedia di enak rumah. kalau Apalagi ada. kan masak tukang sayuran juga kadang suka nyampe ke depan gitu. Kita beli mama Nah, kan iya itu yang tuh suka. itu gimana sih Tania ya masak dengan kondisi yang sekarang itu benar-benar isinya keterbatasan atau kok masih ada penglihatan sedikit itu gimana? Karena penglihatannya ngeblur, kadang-kadang kan kita mau eh mau pakai minyak buat di itu diisiin ke katil juga kata mesti diraba dulu. Paham. Tapi kan karena aku udah tahu takarannya, kalau masak Hmm. ini sekian, kalau masak itu gini gimana gitu. Ya masih ya gitulah Kang Soleh gitu. Karena dari Biasa dulu masak juga apa? kan mungkin tidak Biasa masak apa Tania? banyak dari Masak mulai air. kayak tumis-tumisan, kayak sambal Widih. goreng, sambal ijo kan yang sambal yang di kompornya di sampai durasinya apa sih setengah jam sambal ijo gitu yang sambal pedas Hmm. gitu yang belajar Ya. belajar aja gitu. Ikan semur, Nah, balado. yang Ya, yang jadi pertanyaannya enak nggak? itu mungkin karena aduh kalau masalah enak mungkin ya itu harus sesuai dengan lidahnya masing-masing. Iya iya Karena iya. kalau masak itu kan harus bisa nyeimbangin rasa, tapi alhamdulillahnya karena mungkin dari kecil belajar masak, ya Iya pasti di lah. enak-enakin ya alhamdulillah gitu Kang Soleh. Tesnya di sambalnya dulu, Gitu. tesnya sambal gitu, sambalnya kalau enak. Dirasain dulu. Tapi kalau lagi puasa kadang-kadang buat masak tuh malas karena jujur-jujur aja kalau bulan puasa juga aku jarang masak kalau bulan puasa paling Iya mama lah. sama adek karena belum bisa nyimbangin kalau lagi puasa gak bisa dicobain juga gitu. Itu jadi Berarti kemasak ya. sehari-hari yang masak teh nih ya atau gimana kalau buat keluarga? Ah, aku mah manja orangnya kadang-kadang kalau lagi mood ya masak, kalau enggak mah mama aja kalau buat masak sendiri aja kalau enggak mood mah gitu. Gitu aku Nah, mah. yang Kadang paling banyakan sering mama sih. Tania masak atau yang paling hobi biasanya masak apa? Masak air, masak mie, masak telur. Aku sih kalau kalau hobinya sih bikin sayur sop, kalau enggak bikin sayur asem. Karena sayur asem tuh jadi kayak tangan-tangan tersendiri karena nyimbangin rasanya tuh susah banget gitu asem itu. Wah, Karena bagi aku tuh senang tangan-tangan gitu. Harus bisa ini misalnya nih. kalau sayur Aku asam mah bikin sayur mudah ini harus bisa. Tania. Ini aku kasih resep ya. Kalau sayur asam mah kita nyayur mah nyayur aja, nyayur simpan aja selama 2 3 hari itu juga asam sendiri. Astagfirullahaladzim. Nah, itu dia punya tantangan tersendirinya Kang Soleh kalau bikin sayur itu. Kalau masak yang lainnya kan banyak belajar alhamdulillah gitu. Bisa gitu kan. Adik apalagi kan dulu sempat kerja juga di kota. Jadi dia suka ngajarin tehnya, Mbak, masak ini begini, masak ini begitu. Nah, sampai aku tuh bisa gitu selain belajar dari mama juga gitu. Kalau Alhamdulillah itu kalau masak kayak gorengan bisa masak nggak? Masak kayak gorengan itu, oh bala-bala bisa goreng-gorengan. nggak? Aduh, gini. Aduh, sedikit cerita ya. Kalau goreng bala-bala, aku bisa bikin. Cuma kalau mau dibalikin gitunya dari katanya, aku matiin dulu gasnya. Matiin dulu kompornya. Kenapa? Ya, pelan-pelan takut gitu. Jadi Seperti kalau goreng itu, goreng ikan pindang juga kan itu suka berisik banget itu sing takut kalau gak di itu gak pakai tutup gitu. diplotek ya, Iya kayak diplotek ya. gitu. Ada aku masak dulu punya kompor gas. Sekarang pakai kompor yang listrik aja dulu. Itu yang ukuran 2,4 liter tuh bagus Oh tuh. iya. Panasnya bagus tuh. Kalau kita kayak di kamar, Oh, dapur, buat aku masak mah mie. itu nggak punya malahan aku mah dari dulu kan kecil sebelum ada gas LPG selagi kecil
aku malahan masak itu menggunakan tungku. Jadi kan ada orang kan kalau sekarang udah canggih ya teknologi masak nasi pun pakai apa namanya Magicom ataupun Cosmos. Dulu kan nasi masih kayak menggunakan nasi akel kan mungkin tahu ya kalau orang Sunda ya Bau, gitu. ya Nah, haunya. aku iya Enak dulu pakai kayak gitu. Sekarang pun masih masih punya gitu meskipun nasinya masaknya di itu yang tapi kalau mau disukanya nasi akel. yang, yang di Iya, gigihan gitu ya. iya, Nah, aku emang masih enak menggunakan kalau lagi mau. Iya. emang enak 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 itu sebenarnya daripada Magicom sehat juga sehat itu Betul, kan kalau betul, betul, sehat itu. di- Ditambah kalau di- makan teh jadi banyak porsinya kalau sama nasi itu kan ngalimet iya. kalau kata Sunda mah gitu. Pulen Aku, gitu aku kalau juga bahasa Sunda mah. aku juga suka kalau nasi itu mah enak gitu dari rasanya beda kan itu kan disepan gitu kalau cek Sunda nama jadi si airnya teh Hmm, si hmm. anget gitu nya air jadi si airnya teh kan nanti bakal turun ke bawah kan kalau di Magicom mah kan enggak si airnya teh nggak hiji gitu Ya, satu betul. sama itu Tapi sama pengalaman dari yang tadi dari pengalaman yang bisa melihat sampai gak bisa melihat itu cukup signifikan, cukup jauh banget Kang Soleh, cukup perubahan drastis kayak nah 180 derajat lah gitu. nah sekarang mah alhamdulillah ya puji banyak teninya sama Allah udah diberikan petunjuk takdir ya eh, kenal dengan Iya, circle iya. netra jadi bisa lebih Iya, semangat kan itu ya apa eh, iya. apa inti inti ininya kan itu ya inti pelajarannya nah terus sekarang harapan Teni apa sih apakah masih ada harapan ke depannya apa yang belum dicapai atau pengen apa gitu atau Banyak dari sekali kalau masalah harapan. arahnya Dulu juga sempat cita-cita. Dulu juga kalau harapan sama impian masih banyak ya. Aku mah pasti pengen dong pengen mendirikan satu pesantren gitu. Pengen jadi guru terus ngaji juga. Makanya mantap mantap sedikit banyaknya Masya Allah situ eh suka hafal Al-Quran meskipun tidak sesempurna teman-teman yang lain gitu. Gitu. wah Suka meskipun tidak sempurna lah gitu tapi pengen gitu ya terus ya gitu harapannya juga pengen lah suatu hari nanti buat bisa operasi hmm. lagi bisa melihat kalaupun nggak melihat juga Amin amin aku amin Allah sudah menerima dengan takdir gitu iya mudah-mudahan aja ya Teni ada jalannya tercapai. Nah, kalau masalah amin hafalan, berarti Teni harus giat lagi belajar kalau pengen ngajar ngaji nih. Jangan malas-malas lagi kalau ada hafalan. Jangan kesiangan lagi. kalau Ah, kalau yang di HP kayaknya kalau yang di terus, TikTok kayaknya terus, ya gimana ada Kang Sol jalan sih. Ada solusi kalau pengen ngebuat pesantren atau punya yayasan pesantrennya bisa Teni yang apa sendiri merintis kalau ada rezeki bisa Tenia nikah sama yang punya pesantren asik. amin 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 Nggak ada misalnya sejauh kok. ini. Terus punya cita-cita, bukan cita-cita, mungkin harapan aku tuh pengen banget suatu hari nanti tuh ajak itu teman-teman tunanetra itu buat main ke rumah aku. Terus Mm-mm. pengen aku hidangkan dengan makanan-makanan yang mereka belum pernah nyoba gitu. Itu cita-cita aku dari Apa dulu tuh. apa yang yang Kita mereka belum nyoba tuh apa? ya mungkin makanan yang aneh-aneh gitu yang nggak ada yang belum pernah. Nggak ada Tapi di kayaknya dunia. kebanyakan sudah mau coba semua, apalagi kan kuliner Indonesia tuh kayak Aku dengan mah ini aja kuliner gitu. bikinin ini aja bikinin tauco aja bisa nggak? Tahu nggak tauco? Aku tuh jujur ya, aku tuh orang Cianjur, tapi aku tuh sama sekali belum pernah nyobain aslinya. Apa? Kata orang sih gak enak katanya. Kata orang, aku nggak tahu. Tauco tuh enak tahu. Ya, kalau masalah Jadi di masalah itu mah nanti bisa diatur nanti. Yang penting segala sesuatu itu kita harus mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya dulu gitu ya. iya Kalau keinginan harapan banyak, Kang Soleh. Namanya manusia pasti punya harapan selagi hidup. betul itu. Yang penting sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia, sebagai seorang ciptaan ya, jangan sampai berhenti berharap gitu. Nah, iya. Nah, Nah, itu itu dia. Aku terinspirasi dari kalian dan terima kasih juga buat iya. teman-teman tunanetra semua di Indonesia meskipun yang belum pada kenal sudah Mm-mm. menjadi inspirasi dalam kehidupan aku gitu. Seberat-berat apapun ujian penyakit yang kita rasakan, yang penting jangan sampai kita sakit mental. Harus dijaga itu kalau udah sakit mental Betul. sebenarnya. Kalau iya, kalau udah mental sakit itu berantakan semua dulu juga. Ya kemarin contohnya aku udah nggak mau ngapa-ngapain lah gitu. Kayak putus asa aja kayak aduh, udah mikir kayak apa gue mati aja ya gitu. Dulu ya sempat berpikir kayak gitu. Rata-rata sih kurang lebih seperti itu ya. Tadi aku ngobrol sama ada Ya dari mungkin. Bali, kemarin sama dari Ciamis seperti itu. Titik terendahnya ya sampai-sampai seperti itu loh. Gitu. Hmm.
Tapi memang setelah kenal itu dia dengan dunia tunanetra semakin hari tuh semakin semakin bahwa ada gitu. Karena di sini jujur-jujur aja di kampung ini di kampung aku ya eh orang tunanetra cuma aku doang dan tetangga-tetangga kampung juga belum dengar tuh ada yang tunanetra yang lain betul kecuali tetangga yang ini tetangga kampung yang tadi aku ceritain gitu. Itu Sebenarnya juga awalnya mungkin awal karena kurang informasi, tapi kalau udah tahu, ya sebenarnya di sekitar kita juga kadang ada tunanetra yang cuman mereka juga sama-sama tidak ya tahu, sama-sama ya kadang aku suka lihat konten kreator ada yang namanya Mbak siapa itu suka ngonten tah di situ aku terinspirasi makanya mungkin Kang Soleh kalau lihat piti-piti aku ada yang lagi ngonten-ngonten nah aku terinspirasi dari dia gitu karena aku baru-baru aja nyoba bikin piti-pitinya gitu meskipun tidak ada peminatnya kita seenggaknya udah dicoba gitu ya masalah hasil apa betul. enggaknya itu kan gimana nanti ya gitu Iya. Ya karena paling usaha tuh tidak ada ya, apa ya benar, karena usaha itu tidak akan membohongi hasil gitu. hasil oke. Ya Waduh, paling itu aja Tania ya, gitu. atas sharingnya ceritanya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain, terinspirasi menjadi motivasi dan edukasi itu Tania ya. Ya, Terima terima kasih kasih ya. sudah mengundang aku di Iya, podcast Kang iya, Soleh. Iya, sama-sama gitu.